Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Ngalor Ngidul dalam series Loki. Sekarang udah masuk episode final, episode Finale 6. 6. Episode 6. Diawali episode-episode sebelumnya. Iya, recap dari awal itu. Terjadinya gimana tuh Loki kan sampai akhirnya menuju kastil gitu ya. Iya. Menuju kastil itu disorot kastilnya lebih dekat kan. Nah, yang menarik tapi sebelum itu yang menarik openingnya. Openingnya berbeda dari episode-episode sebelumnya tuh. Episode-episode sebelumnya kayak ada dialog-dialog. Iya, suara-suara dari karakter MCU lainnya. Dari Secret Timeline itu kan yang udah dilewatin juga. Kayak seakan-akan memberi tanda gitu gak sih? Iya. Kayak ini timeline-nya udah mulai bercampur gitu, mulai bercampur, mulai bercabang, kayak kayak timeline ini yang sekarang nih kayaknya udah dilewat-lewati nih. Sekarang udah mau menuju end of time-nya mungkin ya. Iya. Jadi itu kayak wah menarik banget nih, openingnya udah berbeda gitu kan. Dari dialog-dialog di film-film sebelumnya tuh di MCU. Sama abis itu juga kan ada dialog-dialog dari dunia nyata juga, dari kejadian-kejadian dunia nyata juga. Oh gitu ya? Gue nggak detail itu sih. Iya, tapi selain dari karakter-karakter Marvel ya, Wakanda Forever ya kan, keren banget sih openingnya. Nah terus kan berlanjut ke kastil ya, masuk ke adegan yang kastil. Ya depan pintu itu kan mereka. Di depan pintu berbicara itulah rencananya. Masih debat-debat. Si Sylvie agak-agak masih nenangin diri dulu karena setelah bertahun-tahun akhirnya sampai juga gitu. Akhirnya ketemu nih biang TVA yang ngejar-ngejar gue selama ini ya kan. Siapa dalangnya akhirnya yang dia cari-cari selama ini sampai juga, akhirnya ketemu juga kan dia. Kayak semua emosinya nyampur kan, jadi butuh ketenangan kan. Iya, sampai akhirnya ya udah nih dia dialog sama Loki kan. Rencananya ya udah akhirnya dia masuk kan. Ya, masuk. Nggak ada ancaman apapun sih. Tiba-tiba kebuka aja pintunya. Tapi mereka tetap hati-hati kan begitu masuk. Ini apa nih tiba-tiba kebuka sendiri ya kan. Begitu kayak mereka di mau welcome masuk gitu, kayak di welcome. Ayo masuk gitu. Nah, masuk, ketemulah sama Miss Minute. Dan itu jump scare bangke sekali. Astagfirullahaladzim, kaget gue nonton malam-malam gitu. Tiba-tiba nongol begitu, kaget gue. Nah, emang Miss Minute-nya emang rada mencurigakan dari awal sih ya. Iya. Kayak seakan-akan dia bergerak sendiri gitu sih. Kayak punya Kayak punya kesadaran sendiri gitu. Kayak punya kesadaran sendiri ini. Kayak bukan sistem gitu. Bukan kita awalnya berpikir kayak Miss Minute itu kayak Jarvis gitu. Jarvis. Kayak sistem komputer sistem aja yang gitu. Dibuat untuk membantu para TVA kan. Ternyata dia punya kesadaran sendiri ternyata kan. Ternyata dia malah di atas ya para officer TV ya. Iya, bahkan di bawah langsungnya si bahkan dia orang di ini atasnya gitu. Renslayer. Iya. Bisa dibilang gitu ya. Karena pengetahuan atau data-datanya yang pegang ya si Miss Minute. Iya, yang tahu semua. Karena dia di bawahnya langsung kan oleh orang ini kan. Jelasin tuh selamat datang sini dan kalian bakal ketemu sama He Who Remain ya kan. He Who Remain. Oh iya namanya. Terus ada dikasih penawaran menarik kan tuh. Oh iya. Ya dijelasin nanti lu bisa si Loki lu bisa menang daripada para Avenger ini. Oh iya dikasih tawaran menarik ya. Kalau dikasih timeline yang gimana lu bisa menang. Nah, itu. Lu bisa menguasai dunia ini, bisa mengalahkan para Avenger, bisa menguasai Asgard, ngalahin Thanos gini. Semua yang lu pengen bisa katanya. Ya, Miss Minute secara nggak langsung ya dia ngebaca karakteristik Loki sih, yang secara dasarnya Loki ya emang pengen menguasai aja. Makanya dia mencari titik lemah si Loki ya dari tawaran kayak seperti itu gitu. Cuman si Loki langsung mesti kayak gitulah, masih kayak berpikir kayak mungkin nggak? Iya. Terus untuk Sylvie ditawarin nih, lu bakal dikasih sebuah timeline yang dunia lu kehidupan lu bakal indah gitu. Banyak kenangan-kenangan indah.
Pokoknya terus satu timeline pula sama Loki kan. Iya, pokoknya bahagia deh. Itu kan tawarannya. Loki dalam satu timeline itu mungkin katanya kan. Iya. Nah, terus udahlah pergi aja kan. Iya, si Sylvie sama Loki kan nggak mau kan. Mereka nggak mau. Mereka maunya langsung ketemu sama He Who Remains-nya ini ya kan. Siapa nih? Siapa orangnya itu kan. Nah, habis itu ya udah kata semoga beruntung kata Miss Minute-nya. Nah, langsung kan habis itu dia balik dulu ke TV ya kan. Si Miss Minute-nya ketemu sama si Ravonna. Oh iya, ketemu Ravonna di kantor. Ravonna lagi ngeberesin sesuatu, ngeberesin sama barang-barang dia deh di meja baru. Sama download ya kan. Downloadnya apa yang file-file minta sama si Miss Minute-nya. Tapi pas dilihat, oh ini bukan yang gue minta. Tapi ini yang menurut dia lu butuhin nanti gitu. Iya, nah ini dia masih pertanyaan nih. Siapa yang dibutuhkan? Iya. File apa yang dikasih ya kan? Gitu. Padahal awalnya yang diminta Renslayer awal terbentuknya TVA. Tapi yang dikasih bukan. Apa yang dibutuhin ya? Yang menurut si He Who Remains ini Renslayer perlu nih buat tahu gitu kan. Dan muncullah Mobius masuk Mobius tuh nggak lama. Ya sebelum itu kan balik dulu. Iya balik ke ini ke apa? Ke kastilnya. Ke kastil atau varian Ravonna yang di kampus? Itu belum, itu kan ke kastil dulu dia. Gitu, okay. Soalnya kan munculnya He Who Remains dulu nih. Yang pertama nih kan ke tengah nih. Terus tempat-tempatnya berdebu, ada patung-patung. Itu agak curiga juga sih. Ada satu patung ngacur ya? Iya, apa sebelum si He Who Remains ini apa ada gitu orang sebelumnya? Apa emang dari awal si He Who Remains? Tapi kan kenapa sampai ada patung-patung itu gue sih bertanya-tanya juga sih. Ya, yaudah tuh akhirnya menuju itulah ya. Menuju lift ya. Liftnya masuk, kebuka, tiba-tiba di dalam surprise sekali sih. Bukan Loki superior Loki, bukan Kang, bukan siapapun. Renslayer juga, teori-teori dipatahin di situ sih. Dipatahkan, bahkan yang kita omongin minggu lalu juga. Yang sebelumnya itu juga dipatahkan semua. Nggak ada yang masuk sih. Nggak ada yang masuk. Ya muncullah satu orang ini yang tidak diketahui namanya sebenarnya. Iya, yang tidak disebutkan secara eksplisit di situ langsung ya. Cuman si Miss Minute yang menyebut He Who Remains. Kita sebutnya ini aja kali ya. Varian Kang kali ya, lebih gampang. Varian Kang aja ya, lebih gampang ya. Nah, si varian Kang itu muncul dengan tidak menimbulkan ancaman gitu. Iya, dia santai aja santai. Tapi si Loki sama Sylvie langsung agresif kan? Iya, langsung hostile banget dia berdua. Lu siapa? Ya, akhirnya dijelasin kan. Udah, ikut dulu aja. Santai tenang. Nah, baru ke Mobius nih. Sebelum mereka ikut ke atas kan scene-nya ke Mobius dulu ke TVA. Balik lagi ke Renslayer ya. Renslayer lagi beres-beres. Nah, tiba-tiba belakangnya Mobius. Ini sih emang udah pasti sih ya. Pasti langsung konfront langsung sih. Tapi Mobius. yang apa? Yang menarik ya. Yang mematahkan teori gue sih, tepatnya teori gue yang kemarin gue bilang bakal terjadi pertarungan ternyata enggak. Cuman enggak kayak enggak gimana gitu, lebih banyak dialog sih. Iya, lebih banyak dialog sama ngasih tahu apa rencana Mobius kan, pengen ngasih tahu orang-orang bekerja sama B-15 ya kan. Oh iya. Nah, dipancing. Mobius ini megang pulpennya Renslayer. Iya. Ya, dia tahu nih dari yang di kampus itu kan. Lu dapet dari mana, dia bilang gitu. Nah, terus ganti scene ke kampus ya kan. Iya, di Ohio. Si hunternya ke kampus itu, ke ruangan yang ternyata ruangannya variannya si Renslayer. Terus pasukannya kayak lu ngapain di sini? Hakim Renslayer, kenapa Anda di sini gitu kan gitu. Dia bukan Hakim Renslayer yang kita kenal. Makanya nih banyak yang kita akan obrolin gitu kan. Nah, dijelaskanlah tuh. Jadi pasukan TVA-nya jadi ngah tuh. Iya. Akhirnya tenang dulu kan. Iya, hakimnya ternyata si Renslayer ternyata varian juga gitu. Iya.
Ya udah berarti itu kan apa jadinya bukti kuat gitu dari bukti kuat. Jadi apa si B15 jadi gampang kan jelasinnya buat bongkar kedok di balik TVA juga. TVA-nya. Makanya itu kan jadi bukti kuat yang kata Mobius juga kalau semua di TVA itu varian semua. Iya. Ya akhirnya dijelasin kayak gitu, balik ke Mobius lagi di kantor TVA sama Renslayer. Udah mendingan lu nyerah kan kata Mobius gitu. Udah lu mendingan lu nyerah deh. Kita selesain ini gitu lah. Lu udah mengkhianati gue kata si Mobius. Enggak, tapi lu yang nyakitin gue. Nah, lu main tuduh-tuduhan gitu kan. Main tuduh-tuduhan. Si Ravonna tetap kan mau mempertahankan TVA sampai dia dapat alasan sebenarnya apa nih TVA sebenarnya kan. Nah, terus ya udah tuh Ravonna cabut aja gitu kan. Habis ada pertikaian dikit sama Mobius. Bang Mobius tadi mau dibunuh Mobius cuman kayak Mobius bukan tipe petarung sih emang kayak lesek lempeng aja gitu. Di sana tepuk ya lah kata gue lemes banget Mobius. Nah, udah akhirnya direbut tongkatnya itu ya mau dibunuh cuman gak jadi. Akhirnya pakai time door gitu kan pergi sih itu sebelum pergi dia bilang mau kemana lu? Mau mencari kebebasan ya kan kata dia. Free will-nya. Nah, banyak kita bahas teori dikit di sini. Iya. Kita nggak tahu si Renslayer bakal kemana di sini nih. Masih banyak banget pertanyaan. Banyak banget teori tentang ini. Ada yang menyebutkan si Renslayer ini bertemu dengan Real King. Nah, iya. Karena di komiknya Renslayer ada love interest-nya si King. King juga. Atau Renslayer mau menguasai TVA di kastil mungkin gitu kan juga. Ada banyak pokoknya yang rumor-rumor tersebar karena ini cuman nggak ada apa ya nggak ada clue juga sih cuma dikasih file download sama satu kata free will itu aja hanya free will itu ini bisa kemanapun sih bisa kemanapun atau curiganya yang emang dari file download itu sih iya. Seseorang yang bakal lu tahu gitu lah pokoknya kayak gitu ya. Nah udah habis dari situ pindah lagi scene-nya balik ke kastil lagi. Ke kastil itu kastil di lift si Sylvie cukup agresif gitu. Agresif banget ya kayak apa ngomong terus ternyata lu cuma orang biasa biasa yang punya darah sama daging berarti bisa dibunuh pas mau dibunuh hilang itu tengil banget sih. Oke, berarti dia punya kekuatan sama kayak menggunakan timepad ya. Iya. Katanya kan, lu punya timepad kan kata Sylvie. Karena lu punya timepad kan. Ya. Terus masuk ke ruangannya si siapa? Varian King ini. Di apa? Lumayan banyak dialog di situ ya. Dia jelasin awal kenapa dia bikin TVA juga ya kan. Apa yang terusan udah habis jelasin ada satu yang gue takutin kata dia. Kata Loki, apalagi yang lu takutin dengan segala kekuatan ini ya? Diri gue katanya. Ada yang dijelasin awal-awal sama dia kan sejarah dia tuh ilmuwan dari abad 31 kan. Iya, ilmuwan di abad 31 yang dia menemuin ternyata universe dia tuh banyak gitu. Iya. Selain tapi di gambar di situ ada 3 ya. Iya. Ada 3 universe istilahnya tiga lapis universe gitu. 3 lapis universe dia ketemu sama varian dia kan. Varian dia juga gitu ketemu dan ini masih baik-baik aja gitu masih yang emang bertukar pendapat gitu ya? Bertukar informasi sama teknologi untuk memajukan universe masing-masing kan awalnya. Untuk memajukan universe masing-masing. Nah, akhirnya ternyata makin lama makin banyak universe-nya. Makin banyak. Enggak semua baik, tidak semua punya niatan baik gitu. Ada beberapa yang jahat yang suka berperang aja. Yang pengen menguasai kan. Menguasai satu timeline gitu istilahnya. Berarti universe baru, universe yang harus ditaklukkan lagi. Nambah universe harus ditaklukkan juga. Harus dia yang berkuasa. Nah, itu makanya terciptalah perang multiverse gitu. Akhirnya kan perang multiverse juga gitu. Perang multiverse itu terjadi, akhirnya si Varian King ini inisiatif yang pertama ini ternyata
nemuin retakan di realita kan. Karena perang itu. Iya, karena perang itu terus dia menemukan Aliot. Ya, Aliot. Menemukan Aliot untuk menjaga stabilitas multiverse itu sendiri gitu, untuk menjaga gitu. Bersenjatai kan Aliot. Iya, jadi senjata lah istilahnya gitu kan nama si Varian Kang ini untuk menjaga stabilnya multiverse. Iya, dengan mengunci di satu timeline kan, yaitu Sacred Timeline yang kita kenal selama ini di MCU. Yang selama ini ya berjalan, MCU yang berjalan gitu. Yang kita kenal selama ini. Dijelasin kayak gitu ya dia ngomong yang gue takutin ya ada dari gue sendiri ke depannya gitu kan. Iya. Bakal gimana gitu kan. Yang lucu itu tahu pas lagi jelasin gitu kan, berarti begitu lagi perang datang dong ini apa timekeeper menolong. Amin. Anjir. Enggak dong. Itu anjir tenggil banget sih itu gitu. Enggak gitu dong, enggak gitu konsepnya. Baru jelasin yang kali ya lucu banget sih. Nah, terus kan ada dua persepsi dari dua Loki ini kan. Si Sylvie sama Loki kan kayak percaya atau enggak gitu kan. Si Loki kalau kata si Varian Kang-nya kalau mau bunuh gue ya bunuh gue aja. Gitu. Dikasih dua opsi kan. Dikasih dua opsi. Kalau pertama lu bunuh gue, terus biarin timeline bercabang dan kemana-mana, akhirnya nggak terhingga tuh varian gue. Mungkin ada yang jahat banget. Mungkin ada yang menginvasi varian gue yang jahat tuh bakal menginvasi timeline lu. Timeline lain. Atau yang satu lagi apa? Dia bilang lu menggantikan gua untuk posisi ini. Oh iya. Menggantikan gua aja karena gua udah capek, udah tua gitu, udah lama juga. Gua membutuhkan jiwa-jiwa muda gitu. Iya, yang masih lapar kata dia. Iya. Udah gitu juga kata dia kan apa tuh? Selain itu dia udah ngelihat berbagai skenario kan. Nah, yang datang dari berbagai skenario ya cuma dua orang ini, dan dua orang sama yang cuma Loki doang kata dia kan. Iya, dan udah yang diprediksi. Berpotensi ya. Udah diprediksi semua sih, udah diprediksi sama si Varian Kang ini. Ditunjukin juga kan tulisan dia, nanti lu mau ngomong apa gitu. Ngomong apa kayak. Ini udah ditulis yang di awal-awal sih. Iya. Yang di awal-awal Loki gitu, sama sih kurang lebih. Nah, terus terjadi perang batin sih. Si Loki sih serius banget dengerinnya soal tentang varian dia yang bakal jahat banget itu. Karena dia udah experience sama Thanos kan. Iya, karena dia mengalami pengalaman langsung ada sesuatu yang jahat tuh dia percaya gitu. Sesuatu ini. Nah, terus sedangkan si Sylvie dia tetap idealis gitu. Iya, tetap sakit hati gitu. Iyalah dari kecil dia. Iya, di sisi lain ya kita ngerti gitu perasaan si Sylvie yang dikejar dari kecil sampai dewasa sama TVA. Sampai akhirnya ketemu nih Yang-nya, dalang dari semua ini. Ya dia dendam gitu. Udah nggak bisa berpikir jernih sih kelihatannya. Sedangkan si Loki, dulu kita pikirkan baik-baik dulu. Jangan-jangan ini bener, bukan sekedar ancaman atau bohong gitu. Varian Kang aja sampai bilang grow up Sylvie katanya, ya kan? Iya, dewasa dikit lah. Cuman si Sylvie tetap kekeh gitu kekeh dia. Tetap kekeh. Ya terjadi debat antara Loki sama Sylvie. Terus akhirnya ada suara-suara kan. Si Varian Kang-nya udah gini. Oke, gue jujur. Gue cuma bisa baca sampai di titik 9-10 detik yang lalu. Ini udah gue nggak tulis. Timeline udah mulai bercabang tuh, naik. Mulai bercabang tuh. Iya, udah mulai kacau naik. Bakal terjadi sesuatu antara dua pilihan ini. Iya. Pilihan Loki atau pilihan Sylvie. Udah dikasih tenggat waktu itu dah. Dua Loki ini. Terus akhirnya mereka berdebat gitu tadi. Iya, berdebat. Ribut kan? Ribut ya. Ributnya yang balik lagi yang nggak sesuai sama teori sebelum-sebelumnya yang kita prediksi gitu bakal terjadi pertarungan yang epic, pertarungan yang luar biasa, pertarungan yang wah gitulah. Ternyata pertarungan ideologi sama prinsip ya kan akhirnya. Pertarungan prinsip yang bisa jadi masa depannya bakal gimana gitu, ngebawa masa depan gimana nih gitu kan. Sampai Loki aja bilang kan, ini kita salah, ini bakal kacau dunia ya kan. Pilihan kita di sini ya. Pilihan kita salah bisa menyebabkan
kekacauan yang sangat besar ya kan. Iya, kekacauan multiverse gitu. Sampai desperate banget itu si Loki buat nenangin si Sylvie kan. Iya. Si Sylvie-nya malah keras malah gitu, tetap nuduh keras gitu. ya kan, nuduh. Oh, jadi lu mau tahta ini gitu kan. Iya. Oh, jadi selama ini lu cuman mau tahta ini aja gitu. Heartbreaking banget itu mukanya gua si udah percaya Loki. sama lu gini. Tapi si Loki, iya gue percaya sama lu gitu. Tapi enggak gitu gitu. Enggak gitu. Tapi si Sylvie tetap enggak, lu pasti mau tahta ini kan. Lu mau menguasai ini kan. Lu mau menguasai semua kan dia gitu. Tapi si Loki-nya kayak enggak gitu. Itu wah, itu dialog yang deep banget sih. Iya. Dari sebelumnya kita ngelihat kedekatan dua Loki ini cukup intens, saling percaya. Terus di sini diputer balikin gitu. Ya, si Loki-nya jadi nggak dipercaya ya kan, dituduh macam-macam. Ya, ekspresinya si Loki sih ya, sampai kaget banget kan. Oh, jadi lu nuduh gue begitu ya kan? Lu nggak percaya gue, anjir itu wah bagus sih. Gokil sih, kayak deep gitu, dapet banget gitu. Ya udah akhirnya ribut lah tuh kan, ribut sampai akhirnya si Loki ngelempar belatinya ya kan. Lempar belatinya. Oke gitu kan. Oke, cukup gitu. Cukup. Ya akhirnya ciuman lah gitu. Iya. Jadi ciuman antara kedua Loki. Dengan kata lain sih sebenarnya dia mencium diri dia sendiri. Iya. Varian King cuma nonton aja lagi sambil begini. Iya. Nonton ya udah akhirnya Loki didorong. Dia si Sylvie ngambil tempetnya itu yang tadi dilepas ya kan. Iya. Tempetnya Varian King didorong balik ke TVA dia. Jatuh ke TVA. Ya udah akhirnya si Sylvie bunuhlah si Varian King ini gitu kan, dibunuh. Lu nggak ada kata-kata terakhir. Iya, lu kan minta pengampunan. Bisa aja kata dia. Ya udah, nggak ngomong apa-apa ya udah, ditusuk. See you soon ya kata dia. Oh iya, dia bilang kita akan bertemu kembali. Iya. Kita bertemu kembali. Kalian epic kata ya. Terus mulai kacau kan. Dari yang cabangnya bercabang lagi langsung hancur tuh kan di shoot di luar kastil kan. Iya. Langsung kayak langsung berantakan banget. Dan di TV juga itunya juga bercabang semua kan tuh. Iya, udah ngelewatin garis semua juga. Iya, monitornya tuh udah berantakan dah pokoknya, udah hancur si Mobius sama si B-15 lagi mantau kan. Wah. Baru balik lagi akhirnya kan Loki yang habis dilempar tuh ya. Iya, dia langsung kayak disparate kan kayak. Iya. Wah, shit gitu loh. Itu deep banget sih menurut gue. Setelah dia nemu orang yang dipercaya terus dia dibuang, balik ke kesendirian lagi gitu. Mukanya sedihnya tuh. Dia udah menemukan seseorang yang dia ibaratnya dia sayangin gitu ya. Terus tiba-tiba kayak dilempar, dibuang, terus kesendirian lagi gitu kayak. Di dalam sendirian lagi. Shit gitu. Tapi akhirnya dia make up his man kan, diri nyari Mobius kan buat jelasin semua ini. Oh iya, dia nyari akhirnya Mobius. Ketemu udah tuh. Nyari Mobius tuh terus kita harus benerin ini gitu kan. Iya. Ini ngejelasin, gue tahu di siapa dalang di balik ini, gini. Siapa Mobius. TV terus Mobiusnya, lu siapa aja gitu. Oh, langsung shit, serius nih. Ini apaan lagi kata gue. Bentar nih gue bilang, bentar nih kok lupa gitu kan. Iya, terus si Hunter juga, lu dari divisi mana? Iya, dari biasanya. Langsung si Loki kayak what gitu. Apaan nih katanya. Terus dia melihat patung, melihat keluar, patungnya beda, bukan time keeper yang di awal-awal, yang 3 kadal itu. Iya, bukan time keeper yang awal, ternyata si Kang. Nah ini muncul lah teori-teori lagi. Banyak banget teori-teori yang bermunculan dari ending Loki yang gantung banget ya. Iya, gantung banget ya. Wah, gue begitu abis apaan nih kata gue ya kan. Langsung, dan kredit sini cuma berlanjut ke season 2. Iya, cuma di season 2. Gue nungguin kredit scene mau kali ada penjelasan, ternyata emang digantung aja kita buat dan nungguin. Balik lagi ke yang teori tadi kayak wah, ini TVA yang mana? Apakah ini TVA di multiverse lain?
universe lain. Nah, kan tapi kan katanya kan satu universe kan cuma ada satu TV. Soalnya dia TV kan di time zone kan. Iya, di time zone yang tidak di mana-mana. Kosong. Tapi ada TVA lain. TVA-nya berbeda. Yang Mobius juga nggak kenal sama Loki gitu. Nah, itu dia. Apa jangan-jangan seperti yang di varian Kang jelasin ada 3 multiverse itu. Gara-gara dibunuhnya varian Kang ini, Seal-nya kebuka ya? Seal-nya kebuka, bercampur semua. Jadi antara TVA dan TVA di universe lain itu bercampur. Mungkin cuma ada satu TVA, tapi kuncinya ada di Ravonna. Ravonna keluar, ya harusnya nyari, karena mungkin ini rencana cadangannya si Who Remains itu kan, buat nemuin varian Kang yang baik, ternyata malah ketemu Kang Conqueror. Siapa tahu kan? Dia nemuin di situ, terus dibawa situ, malah berkuasa di situ dan ngeriset para TVA officer-nya. Itu bisa. Gue curiga juga di situ sih. Banyak banget sih, tapi wah anjir sih, banyak banget kemungkinan shit. Ya itu salah satu prediksi kita yang benar ya. Iya, di episode terakhir ya ada satu tanda lah tentang Kang ya, ternyata benar. Iya, ada satu tanda kecil lah tentang si Kang. Ternyata wah sedih. Karena Kang Conqueror juga nanti bakal di Quantum Mania kan? Di Quantum Mania dan masih 2023 kan filmnya. Nah itu dia, masih jauh banget. Ini masih pengembangan karakter masih banyak gitu. Ini masih bridging ini. Bridging buat masuk ke PS4 ini. Kayak shit. Tapi ini apa multiverse bakal jadi gokil banget sih. Iya, bakal luas kemungkinannya banyak, mau masuk kemana aja bisa ini. Nah, ini jadi salah satu setup yang bagus banget sih dari MCU menurut gue. Ini bisa jadi pintu sih. Iya, pintu buat kemana aja gitu, misalkan kayak untuk ke Doctor Strange selanjutnya udah dijelasin gitu di Loki ini. Udah jelas pasti Doctor Strange sih. Ya, terus kayak misalkan kayak Spider-Man nanti kemungkinan ada 3 Spider-Man tadi kan. Dari film-film sebelumnya udah di setup baik banget sih. Ngejelasin juga series selanjutnya Marvel, What If yang juga punya multiverse berbeda-beda. Mereka canon kan? Iya. Canon sama MCU. MCU dan ini ya udah dijelasin di Loki ini kenapa terjadinya kekacauan di multiverse ini gitu kan, kayak wah anjir. Ini excited banget sih, kayak wah gokil banget sih, kayak gitu banget. Jadi nungguin gak sih movie sama seri-seri selanjutnya kan? Wah ini bakal bawa kemana nih? Ya, ngegantungnya bagus banget sih. Dan series Loki season 2 juga bakal ditunggu banget sih, bakal mau bawa kemana nih si Loki nih? Si Loki bakal kemana lagi? Kemana nih, kan mentok di TVA. Apakah dia ngacak-ngacak TVA yang dikuasai sama Kang Conqueror ini? Apa ditangkap lagi atau bagaimana nih? Itu bagaimana? Sylvie juga gimana nasibnya di istananya di kastil itu kan? Di kastil bagaimana? Soalnya kan nggak ada yang ngatur di sana kan, nggak ada yang ngatur lagi kecuali si Sylvie yang dia punya template juga sih sebenarnya. Iya. Atau mungkin setelah itu muncul si Kang yang di Ravonna juga sih, itu tidak tahu. Terlalu banyak kemungkinan yang fans juga nggak bisa nebak. Iya. Fans selalu miss. Iya. Kalau nebak Marvel bakal kemana selalu miss gitu. Tapi dari 100% kemungkinannya 10%, 5% mungkin ada kesempatan itu sih. Yang kita tebak-tebak itu. Ada kemungkinannya sih gitu. Nah, terus ceritanya berakhir di situ dan banyak juga teori-teori yang bertebaran, banyak apa ya? Banyak ini juga nih buat Eternal sih. Kan kalau Eternal kejadian Thanos nggak ngerubah banyak ya. Nah kalau gara-gara multiverse ini baru nih nanti Eternal bergerak kan. Mungkin sih. Karena emang udah kacau banget kan. Kalau multiverse ancur-ancuran begini. Iya, karena kan dia Eternals itu dia bergerak kalau misalkan sudah kekacauannya udah levelnya udah universe gitu, satu universe gitu.
Kalau misalnya satu ancaman sama satu bumi, bisa ada Avenger gitu. Nah, kita tunggu juga sih tuh Eternal mau ngapain gitu kan. Iya. Dan film selanjutnya yang udah keluar ya Black Widow ya. Black Widow yang kayaknya tuh ceritain masa lalu deh kayaknya. Iya, gue juga belum nonton jadi. Belum nonton juga. Karena nggak ada. Kena spoiler doang, kena spoiler. Trailer sama banyak setupnya sih buat Young Avenger juga bisa. Iya, Young Avenger. Mutant buat masuknya mutant jadi apa? Lebih realistis gitu kan. Lebih gampang gitu buat masukin X-Men ya kan. Iya, Mutant X-Men dan Fantastic Four. Karena di universe ini kan nggak ada kan. Mungkin bakal muncul di universe lain. Yang dijelasin ya dari kenapa terjadinya universe itu ya dari sini gitu. Keren banget sih. Spider-Man nanti juga. Gua ngarepin juga sih kalau Venomverse juga bakal gabung ya kan. Wah, itu bakal bagus banget sih. Jadi gokil banget sih. Marvel jadi luas banget. Makanya bakal ancur-ancuran banget dah. Kayak sampai situ ya pembahasannya, kayaknya udah sampai situ deh. Banyak banget yang kita bahas gitu dari teori-teori bakal dibahas sih banyak banget sih. Kalau kita bahas-bahas teori terus breakdown dan lain-lain kayaknya terlalu banyak gitu. Terlalu liar malah nanti jatuhnya gitu. Terlalu liar, terlalu wah banget gitu. Oke deh. Untuk episode kali ini cukup sampai sini, kita udah bahas cukup banyak juga ya kan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kalau misalkan ada komentar-komentar dari kalian yang punya teori-teori atau bahasan-bahasan lain, kita bisa obrolin di bawah ini gitu. Kita sharing-sharing, kita ngobrol santai aja, berdasarkan apa yang kita tonton, apa pengalaman kita tonton gitu kan. Itu ya. Oke deh. Sampai di sini. Bye bye.